Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan dengan NIM 1872050083, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Supriyadi STP MPD. Oke, baik. Apa yang dimaksud dengan evaluasi dalam pembelajaran? Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Definisi di atas didasari oleh pendapat Mahren dan Lehman tahun 1978 dalam Purwanto tahun 2013 halaman 3 yang menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian. Meskipun sangat berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna evaluasi pembelajaran yang sebenarnya. Ujian atau tes hanyalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menjalankan proses evaluasi. Dalam penilaian ranah afektif, konsep dasar aspek penilaian pada umumnya meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ketiga ranah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam ranah afektif mencakup penilaian watak, perilaku seperti sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Sikap merupakan konsep psikologi yang kompleks sebagai kumpulan hasil evaluasi seseorang terhadap suatu objek, orang, atau masalah tertentu. Menurut Pompam tahun 1995, ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Orang yang tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu akan sulit untuk mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Sebaliknya, seseorang yang berminat dalam suatu mata pelajaran diharapkan akan mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Menurut Cradwell tahun 1961, bila ditelusuri hampir semua tujuan kognitif mempunyai komponen afektif. Dalam pembelajaran sains misalnya, di dalamnya ada komponen sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah komponen afektif. Tingkatan ranah afektif menurut taksonomi Cradwell ada 5. Yang pertama, tingkat receiving, menerima atau memperhatikan. Yang kedua, tingkat responding, menanggapi. Yang ketiga, palui, menilai atau menghargai. Yang keempat, tingkat organization, mengatur atau mengorganisasikan. Yang kelima, tingkat characterization atau mengkarakterisasikan. Karakteristik yang penting dalam ranah afektif adalah sikap, minat, konsep diri, dan nilai. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Minat, menurut Getschel tahun 1966, minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Penilaian minat dapat digunakan. Yang pertama, mengetahui minat siswa sehingga mudah untuk pengarahan dalam pembelajaran, mengetahui bakat dan minat siswa yang sebenarnya, mempertimbangkan penjurusan dan pelayanan individual siswa, menggambarkan keadaan langsung di lapangan atau kelas, mengelompokkan siswa yang memiliki minat sama. Lalu ada konsep diri. Konsep diri adalah penilaian yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan diri sendiri. Yang keempat, nilai.
Nilai merupakan suatu keyakinan yang dalam tentang perbuatan, tindakan atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap tidak baik. Kemudian ada beberapa cara penilaian ranah efektif. Para pengelola pendidikan harus dengan serius mempertimbangkan rasional teoritis dan program sekolah dalam memilih karakteristik dalam penilaian efektif. Masalah yang timbul adalah bagaimana ranah efektif akan diukur. Menurut Levin, dalam Anderson 1980, perilaku seseorang merupakan fungsi dari faktor kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan karakteristik lingkungan saat perilaku atau perbuatan ditampilkan. Selanjutnya ada langkah-langkah instrumen. Sama seperti dengan cara pengembangan alat ukur, pada umumnya pengembangan alat ukur efektif dimulai dengan merumuskan tujuan pengukuran efektif, mencari definisi konseptual dari efektif yang akan diukur, menentukan definisi operasional dari setiap efektif yang akan diukur, menjabarkan definisi operasional menjadi sejumlah indikator, menggunakan indikator sebagai acuan menulis pernyataan dalam instrumen. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila materi yang saya berikan kurang, saya mohon maaf, atau ada salah ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.